Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, di sini saya ingin memberikan tanggapan kepada salah satu fenomena yang terjadi kemarin-kemarin ini. Saya yakin kalau teman-teman sudah nonton video fullnya akan merasakan apa yang saya rasakan. Baru kemarin saya memberikan reaction atau memberikan tanggapan terhadap seorang anak yang memukul kepala orang tuanya, hanya mengeplak ya. Coba saya ingin membaca beritanya langsung ya teman-teman. Seperti apa beritanya dan bagaimana kronologinya. Selebrasi kayak Cristiano Ronaldo ya. Astagfirullahaladzim, mana korang. Coba kita baca beritanya. Ini dari Fakta Jakarta ya teman-teman. Ini dari Fakta Jakarta. Anak pejabat pajak Mario Dandi selebrasi bak Cristiano Ronaldo usai aniaya David hingga terkapar. Jadi saya sudah nonton video fullnya dan saya tidak akan menampilkan di sini karena apa? Pasti akan kena teguran. Tak hanya itu, anak dari Rafael Alun Trisambodo itu mengaku tidak takut apabila membunuh anak orang dan dilaporkan ke polisi. Tidak takut membunuh anak orang. Tidak takut membunuh anak orang. Na'udzubillah min zalik. Pendidikan dari mana ini seperti ini? Ya Allah, lingkungan keluarga seperti apa yang bisa melahirkan orang seperti ini? Na'udzubillah min zalik ya Allah. Pembentukan mental seorang anak atau seorang manusia itu pasti didapatkan dari lingkungannya. Entah itu lingkungan keluarga, entah itu lingkungan pergaulan, entah itu lingkungan sosial dia. Tetapi yang paling penting adalah ketika dia berada di suatu lingkungan yang mungkin itu mendukung kepada pembentukan mentalnya, pembentukan attitude-nya. Orang yang belajar bela diri diajarkan untuk tidak menyakiti sesama manusia. Orang belajar kekerasan. Saya belajar ilmu bela diri bukan untuk menyakiti orang, tapi untuk melindungi orang. Padahal saya belajar atau saya mengajarkan kepada murid-murid saya untuk bisa memukul, bisa menendang, bisa mematahkan, bisa melakukan tindakan kekerasan. Tapi di ilmu bela diri atau di perguruan silat, pencak silat mengajarkan yang pertama itu adab di dalam berilmu. Adab berilmu. Bukan ketika saya mengajarkan ilmu bela diri, jadilah orang terkuat. Ketika ada masalah, ada orang yang mengancam dirimu, bunuh. Tidak. Saya mengajarkan ilmu bela diri, ya. Ini ilmu bela diri, ini jelas-jelas ilmu kekerasan. Tapi tidak pernah mengajarkan kekerasan di dalam menyelesaikan masalah. Dan anak ini mampu melakukan tindakan kekerasan melalui didikan seperti apa, ya? Atau lingkungan seperti apa yang membuat mentalnya bisa membentuk seperti ini. Bisa jadi orang tua sudah mendidiknya dengan agamis, mungkin dengan cara yang terbaik, mungkin sudah memberikan didikan moral yang terbaik kepada anaknya. Tapi anaknya memilih pergaulan yang tidak menunjang apa yang telah dididik oleh orang tuanya. Bisa jadi, ya, karena pembentukan mental manusia kalau tidak dari lingkungan keluarga, yang pertama, madrasah pertama dari seorang anak adalah keluarga. Orang tua. Ketika orang tuanya salah di dalam mendidik anak, pasti otomatis anaknya akan membentuk karakternya, mentalnya yang juga tidak baik. Ada juga orang tua yang sudah mendidik anaknya, tetapi anaknya salah pergaulan di luar. Bisa jadi dari pergaulan dia di luar, pergaulan bebas. Tentunya dua madrasah yang akan membentuk karakter manusia itu dari orang tua dan sekolah. Ya, pergaulan di luar itu juga bisa sangat mempengaruhi. Meskipun dia sudah dididik dengan baik oleh orang tua, ditaruh ke pendidikan yang sangat luar biasa oleh orang tua, sekolahkan, tetapi dia memiliki pergaulan yang tidak benar, maka dia pasti akan rusak juga. Tindakan seperti ini sudah masuk kategori pembunuhan. Niat membunuh, apalagi memang sudah terlontar kata-kata di mana dia bilang katanya, gua nggak takut matiin anak orang, lapor. Ya, kini polisi telah menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka kasus penganiayaan. Pendidikan model apa atau pergaulan seperti apa ya? Lingkungan seperti apa yang bisa membuat seorang anak manusia memiliki sifat atau mental seperti ini? Nauzubillah min zalik. Selain itu, polisi juga telah menetapkan tersangka baru berinisial S dalam kasus Dandi. Siapa S ini? Korban David yang merupakan anak pengurus GP Ansor ini kini dirawat di ruang ICU RS Mayapada, dan kabarnya ya anak ini masih koma sampai sekarang. Nauzubillah min zalik. Dan tentunya di sini ya teman-teman, yang lebih parah adalah orang yang tega memvideokan. Ya, bukan melerai. Ini sama-sama yang memvideokan, sama yang melakukan kekerasan, sama-sama mentalnya buruk, sama-sama jahat. Ini adalah tindakan seorang penjahat yang dengan sangat sengaja melakukan tindakannya dan dibangga-banggakan di video, disebar melalui internet. Na'udzubillah min zalik. Manusia model apa? Na'udzubillah ya Allah. Saya ngomong ini jantung saya tuh deg-degan ya, berdetak kencang gitu. Karena apa? Seorang manusia
Di dalam Islam, pentingnya pendidikan Islam kepada anak manusia atau kepada seorang muslim kalau muslim. Di dalam Islam, saya akan selalu menyampaikan dakwah Islam kepada siapapun. Tentunya kalau di dalam Islam, kita harus mempelajari apa yang sudah terjadi kepada Rasulullah. Ada satu cerita di dalam Islam yang menggambarkan kesabaran Rasulullah SAW, di mana ketika Abu Jahal membuat galian lubang. Abu Jahal membuat galian lubang berniat untuk menjebak Rasulullah agar masuk ke lubang itu, ya. Membuat ranjau. Si Abu Jahal ini membuat ranjau dan dia mengutus salah satu kaumnya untuk menyampaikan bahwa si Abu Jahal sedang sakit. Ya, agar apa? Karena mengetahui kearifan, kebaikan, kebijaksanaan Rasulullah, maka anak buahnya si Abu Jahal ini berangkat menemui Rasulullah untuk menceritakan bahwa Abu Jahal sedang sakit. Seperti itu. Berbohong. Agar apa? Rasulullah menjenguk si Abu Jahal dan Rasul masuk ke dalam jurangnya. Masuk ke dalam jurang yang telah dibuat oleh si Abu Jahal. Tapi apa? Kebaikan Rasulullah, ketulusan Rasulullah di dalam dia untuk bersikap secara sosial kepada sama manusia. Terlebih Abu Jahal adalah pamannya. Setelah itu Rasulullah mau datang, hendak mau menjenguk si Abu Jahal. Di tengah perjalanan, nyaris Rasulullah hampir mendekati ranjau, malaikat Jibril turun untuk memperingati Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad putar balik. Setelah Nabi Muhammad putar balik, barulah si Abu Jahal keluar. Karena Abu Jahal itu mengintai Nabi Muhammad, yang ingin menyaksikan Nabi Muhammad terprosok ke dalam jurang itu. Tapi Nabi Muhammad diselamatkan atau diberi peringatan oleh malaikat Jibril. Akhirnya, karena ketergesa-gesahan si Abu Jahal juga tidak berhati-hati, sehingga membuat dia mencari Rasulullah dan mengejar Rasulullah sampai dia lupa kepada lubang yang dibuatnya sendiri. Dan dia terprosok di lubang itu. Senjata makan tuan. Bahkan setelah itu Rasulullah masih mendoakan itu si Abu Jahal agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Padahal Abu Jahal sudah jahat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah masih berbuat baik kepada Abu Jahal. Itulah edukasi kepada anak muda Indonesia bahwa di dalam agama Islam kita mengajarkan bagaimana untuk bersikap baik kepada orang lain meskipun orang lain itu jahat kepada kita. Di dalam Islam diajarkan seperti itu. Bukan ketika orang jahat, ya, misalkan orang itu membuli kita, menghina kita, lalu kita balas dengan pukulan, tendangan. Di dalam Islam, meskipun kita dibuli, dicaci maki, dilempar batu, dilempar tai dan lain sebagainya, kita dianjurkan mencontoh Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah, dilempar kotoran, dilempar batu sampai berdarah-darah, dihina, dicaci maki, difitnah sebagai seorang penyair katanya. Tapi apa? Rasulullah masih berdoa kepada Allah, ya, minta untuk dikuatkan hatinya dan memaafkan orang-orang yang menyakiti dia. Dan kita sebagai umatnya harus mempelajari, mentauladani sifat Rasulullah itu. Inilah agama Islam, bukan mengajarkan kekerasan. Ketika kita melihat, ya Allah, ketika kita melihat tindakan-tindakan orang seperti ini, si siapa ini tadi ini, si anak bajingan ini, saya nyebutnya bajingan sudah, karena dia tidak memiliki hati. Bahkan dia sampai bilang berani matiin anak orang katanya. Lapor. Sampai sekarang ya teman-teman, jantung saya masih berdetak kencang ini. Saya ngomong dibarengi dengan emosi. Tidak tega saya melihat sama manusia saling menyakiti seperti itu. Inilah ketika manusia sudah mengikuti hawa nafsunya, akan terjadi hal seperti ini. Karena di sini saya mengajarkan ilmu bela diri dan saya tidak mau ilmu bela diri digunakan untuk menyakiti orang lain. Kami belajar ilmu bela diri bukan untuk bertarung dan mencari lawan yang terhebat atau membuktikan diri sebagai orang terkuat. Tidak, tetapi kami belajar bela diri untuk berlindung dan melindungi. Berlindung dari apa? Berlindung dari kezaliman. Dan melindungi apa? Melindungi diri kita, melindungi agama kita, melindungi harta kita, dan beberapa hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Melindungi dengan cara apa? Membela diri. Membela diri dengan apa? Bukan dengan kekerasan saja, tapi membela diri dengan sesuatu yang bijak dan membela diri sesuai dengan yang hak melawan yang batil. Kecuali kita memang terdesak harus menggunakan ilmu bela diri di dalam melakukan pembelaan terhadap kekerasan yang mengancam jiwa kita. Tetapi orang ahli bela diri tidak akan semena-mena langsung membunuh, mematahkan. Tetapi orang ahli ilmu bela diri akan lebih mengedepankan keselamatan meskipun dia musuhnya. Di dalam Islam, di dalam kita bertarung, di dalam kita berperang, ingat ini perang. Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk memukul, menebas area kepala. Ini Rasulullah di dalam perang dilarang menyerang kepala. Tentunya kita di dalam Islam, meskipun kita bertarung, meskipun kita melawan begal, kita dilarang untuk menyerang area kepala. Tetapi di dalam ilmu bela diri yang dilandaskan dengan syariat Islam harus lebih mendahulukan
untuk menyelamatkan nyawa meskipun dia adalah musuh kita. Dengan cara apa? Membuat dia cedera yang tidak fatal, tetapi dia tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Itu prinsip di dalam seorang menjadi pendekar yang dilandaskan dengan ilmu syariat Islam, akidah Islam. Jadi tidak semena-mena. Ini sudah melakukan kekerasan, penganiayaan, diinjek kepalanya, ditendang, dan melakukan selebrasi seperti Cristiano Ronaldo, pemain bola. Naudzubillah min zalik. Dan juga yang lebih parah adalah yang merekam. Yang merekam, naudzubillah min zalik, lebih parah lagi dia. Karena apa? Dia juga tidak memiliki hati. Betapa teganya dia membiarkan seorang manusia dianiaya, diinjak kepalanya sampai koma, dan dia hanya memvideokan. Meskipun dia adalah seorang musuh, ya. Karena di sini saya tidak bisa membuat semua orang bertakwa, tidak bisa saya seorang diri, orang tuanya saja mungkin tidak didengarkan ketika menasihati, apalagi saya. Karena memang tidak bisa kita untuk membuat semua orang bertakwa, taat kepada Allah, taat kepada syariat, tidak bisa. Tetapi ketika ada kejadian seperti ini, kita akan menyayangkan dan kita juga akan bersedih hati. Mentang-mentang dia anak pejabat, sok-sokan seperti itu. Ingat, meskipun kamu lolos di dalam hukuman dunia, hukuman manusia, kamu tidak akan lolos di depan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memiliki niat untuk membunuh sesama muslim atau orang muslim, maka kamu sudah memiliki dosa yang sama halnya dengan membunuh manusia seluruh dunia. Membunuh sesama muslim tanpa alasan yang sesuai syariat, maka dosanya sama membunuh seluruh umat manusia di dunia. Ya, karena apa? Di dalam Islam kita memang dididik, kita memang dianjurkan untuk menjadi orang yang baik. Ini ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semua. Dan tentunya fenomena ini semoga tidak terjadi lagi. Dan tentunya ini adalah pesan bukan cuma kepada anak muda, tapi kepada orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah, masih labil. Tolong berikan pendidikan secara agama. Ya, agama apapun itu. Karena seluruh agama mengajarkan kebaikan. Agar apa? Tercipta suatu kedamaian, tercipta hubungan yang harmonis, sosial yang harmonis, dan tidak ada pertikaian. Ini adalah tugas dari orang tua. Meskipun orang tua sudah mendidik, tentunya para guru-guru di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mendidik murid-muridnya. Karena ketika seorang murid datang ke sekolah, sudah dipasrahkan oleh orang tua untuk dididik, bukan cuma otaknya, tapi hatinya. Jadi video ini saya arahkan kepada seluruh orang tua yang mengaku orang tua dan mengaku sebagai guru. Karena apa? Tugas kalian adalah mendidik anak-anak kalian untuk menjadi orang-orang yang bisa menebarkan kebaikan dimanapun berada. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan atau yang saya ingin sampaikan di video ini. Dan di sini kita doakan bersama semoga David bisa segera diberikan kesembuhan, pulih dari komanya, serta pelaku penganiayaan ini bisa diberikan sanksi yang setimpal dan juga berat tentunya. Karena sudah ada niat untuk membunuh manusia.